ke masa depan, lalu kita menjadi orang yang lupa dengan hari ini. Padahal hidup kita yang sesungguhnya adalah saat ini. Besok masih misteri, karena besok belum tentu kita hidup. Kenapa kita tidak hadir sepenuhnya saat ini? Syukur bagi saya adalah hadir sepenuhnya saat ini, di sini. Itu namanya present moment. Makanya present itu kan hadiah sebetulnya. Hadiah terbesar dari Tuhan adalah kehidupan saat ini. Makanya coba kalau bangun tidur, ya sebelum apa-apa, ya ucapkan kepada Allah, terima kasih ya Allah atas hadiah kehidupan yang telah Engkau anugerahkan padaku. Berikanlah kekuatan, kesabaran agar hariku hari ini aku bisa melakukan tindakan-tindakan yang membuat Engkau tersenyum. Lebih banyak lagi orang yang bisa aku bahagiakan hari ini. Doa yang sangat luar biasa. Dan itu coba dilakukan setiap hari. Dan setelah itu kemudian kita berterima kasih pada semuanya. Saat kita mengambil air, terima kasihlah pada air. Terima kasih air, hari ini kau masih mengunjungi aku. Bagaimana tubuhku kalau engkau tidak datang? Bagaimana tubuhku kalau engkau tidak datang? Bagaimana kita bisa membersihkan mulut kita, membersihkan wajah kita? Tubuh yang sudah asam bangun dari tidur, bagaimana dinetralkan lagi kembali? Menjadi netral. Makanya habis tidur kita, habis mandi kita merasa segar. Bagaimana kalau tidak ada air? Pernahkah kita bicara dengan air di kamar mandi? Mungkin jarang ya, dianggap orang gila. Saya melakukannya. Dan saat air itu disentuh, seperti kata Profesor Masaru Emoto, terima kasih air, kamu luar biasa. Terima kasih hari ini engkau datang mengunjungi aku. Terima kasih air. Saat air diucapkan terima kasih, semua rekaman data terima kasih yang kita ucapkan mewujud menjadi energi. Dan energi akan mengubah struktur kristal air. Sehingga struktur kristal air menjadi heksagon. Itu air heksagon itu air yang didoakan. Kalau air yang heksagon karena dibuat oleh mesin, itu masih ragu-ragu. Belum ada riset yang sungguh-sungguh menyatakan bahwa mesin bisa membuat air yang biasanya mungkin tidak heksagon menjadi heksagon. Risetnya itu belum ada. Tetapi kalau air didoakan, menurut Profesor Masaru Emoto, itu langsung heksagon. Dan struktur kristalnya diamond. Diamond itu apa? Diamond, berlian. Indah dipandang. Luar biasa. Jadi ini ada hubungan antara sains dengan spiritual yang tidak bisa dipisahkan. Jadi yang kedua, istirahat yang cukup. Saya sedang berbicara istirahatnya pikiran. Karena pikiran yang tidak istirahat, bahkan sedang tidur pun masih berpikir. Cemas, khawatir, cemas, khawatir. Perhatikan. Itulah bibitnya penyakit. Makanya Profesor Louis L. Hay membuat daftar penyakit berdasarkan kesalahan berpikir. Kalau kepala sakit, ini kesalahan berpikirnya. Kalau pinggang sakit, ini kesalahan berpikirnya. Kalau lambung sakit, ini kesalahan berpikirnya. Bagaimana mengobatinya? Diubah cara berpikirnya. Tanpa obat. Luar biasa. Dan kita selama ini barangkali yang awam mengatakan mungkin obat itu sebagai material yang menyembuhkan. Padahal sebetulnya obat itu mungkin hanya menghilangkan rasa sakit, tapi sugesti terhadap obat mungkin itu yang memberikan kesembuhan pada kita. Kita lupa bahwa sebetulnya yang bekerja kembali menyusun sel-sel yang rusak saat sakit adalah Dia yang ada bersama kita lebih dekat daripada urat nadi leher kita, bukan obat. Makanya di Quran dikatakan ketika kamu mengatakan kamu sembuh karena obat, obat menjadi setan baru bagi kita. Itu Quran. Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Bahkan banyak orang yang tidur pun tidak bisa. Karena cara tidur tidak bisa. Coba lihat cara tidurnya Rasulullah. Sebelum beliau tidur apa yang dilakukan? Sambil mengangkat tangan kanan diletakkan di otak belakang. Sambil mengangkat tangan kiri diletakkan di otak belakang. Kemudian beliau terlentang dengan tenang. Saat itu beliau membaca Al-Ikhlas 3 kali. Al-Falaq 3 kali. An-Nas 3 kali. Baru Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Doa yang sangat luar biasa. Karena kita tidak sadar bahwa sebetulnya saat kita sedang tidur, ya, jiwa kita akan masuk ke frekuensi di mana kita hidup saat itu. Kalau siangnya kita banyak marah-marah, banyak kebencian, pada saat tidur, pasti kita akan mimpi memasuki dimensi-dimensi yang buruk. Itu sebabnya saat kita tidur jangan lupa,
Kualitas tidur kita menyatakan kualitas hidup kita. Dan kualitas tidur kita menyatakan kualitas jiwa kita. Makanya jiwa yang kotor pasti tidurnya nggak akan pernah tenang. Jiwa yang kotor tidurnya berjam-jam tapi tidak pernah bisa istirahat. Makanya coba perhatikan. Kalau kita tidur sehari semalam 8 jam. 8 jam itu sepertiga dari 24 jam. Jadi kalau kita punya umur 60 tahun, berarti 60 tahun kali sepertiga, 20 tahun kita tidur. Jadi untuk orang yang tidurnya sehari 8 jam, umurnya sekarang 60 tahun, dia sudah tidur 20 tahun, itu tidur malam yang formal. Belum lagi ketiduran di mobil. Belum lagi ketiduran lagi pengajian. Nggak dihitung. Berapa jam? Kalau kita punya umur 60 tahun, sudah sepertiga saja dipakai tidur. 20 tahun. Tapi banyak yang nggak sadar. Makanya beruntung kalau orang yang sudah punya tidur yang baik. Tidurnya tidak lama, sebentar, tapi berkualitas. Dan kualitas hidup ditentukan oleh kualitas tidur. Pada saat tidur banyak, kalau saya urai rahasianya, banyak sebetulnya sel-sel yang terbentuk saat tidur. Bahkan regenerasi sel terbentuk saat tidur. Pada saat tidur gelap, tidak ada cahaya, ternyata proses regenerasi sel terjadi lebih mudah. Itu riset, hasil riset. Pertanyaannya, banyak gak orang yang gak bisa tidur? Bahkan tidur harus pakai obat. Dari mana asalnya? Dari pikiran yang tidak pernah istirahat. Kalau pikiran tidak pernah istirahat, bagaimana bisa hidup sehat? Ada yang mengatakan pada saya, rasanya saya sudah, tahajud sudah, sholat sudah, semua ibadah sudah dilakukan. Hati-hati, kalau ibadah cuma dimensi raga, tidak menyentuh dimensi kesadaran, itu juga tidak akan mengubah kualitas hidup kita. Bahkan kualitas tidur kita pun tidak akan berubah. Makanya mohon maaf ya, ketika tidur kita kemudian masuk alam-alam rendah, ketika tidur kita masuk ke frekuensi-frekuensi rendah. Kalau menurut para leluhur kita, para nabi, para rasul, saat sedang kita tidur, nur insani kita itu keluar. Saat nur insani keluar, itu dia masuk kemana? Ke daerah dimensi-dimensi gaib yang frekuensinya sama dengan frekuensi nur insani dia. Jadi dia tidak akan mungkin ya, orang yang tukang marah-marah, misalkan gampang tersinggungan, ya, orang yang hidupnya pikirannya kusut gitu, tidak mungkin tidurnya menjadi damai, gak mungkin. Ini sains, tidak mungkin. Pasti saat dia tidur lelah. Kenapa? Ditambah tidur lagi, tambah tidur lagi, tambah tidur lagi. Perlu waktu tidur yang lama. Tetapi tetap tidak berkualitas. Dulu saya ketika mengatakan banyak sekali orang yang tidak percaya bahwa tidur itu bisa dipelajari. Cara tidur itu ada caranya, seperti diajarkan para leluhur kita. Mohon maaf ya. Kalau leluhur kita di tanah Jawa kan mengatakan turu ojo lali, badan turu ati tangi, roh madep maring Allah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali yang sedikit alergi terhadap yang saya ucapkan udah nggak usah dipikirkan. Tapi bagi saya itu energinya luar biasa. Turu ojo lali, tidur jangan lupa. Badan turu ati tangi, saat tidur hati kita tangi, bangun. Dan kita sadar bahwa sesungguhnya satu-satunya di anggota tubuh yang gak tidur itu kan nafas. Dan nafas adalah sumber kehidupan kita, inti kehidupan kita. Yang gak pernah tidur, gak pernah ngantuk, kata Quran surat Al-Baqarah ayat 255 yang namanya ayat kursi. Apa itu? Yang gak pernah tidur, gak pernah ngantuk kan Allah. Satu-satunya dalam tubuh kita yang gak pernah tidur kan hidung kita. Napas di hidung kita, gak pernah tidur. Berarti napas itu adalah kehidupan. Berarti napas adalah Allah yang sedang hadir dalam diri kita. Kita tidur tapi masih bernapas. Kenapa? Ada Nurullah, Nur Muhammad. Nur insannya keluar. Saat Nur insan keluar, frekuensi Nur insan itu yang akan dimasuki oleh dimensi Nur insan. Jadi kalau dia memasuki alam-alam rendah, itu artinya memang dimensi frekuensi si nur insannya rendah. Jadi mohon maaf ya, kenapa ya saya kalau tidur suka memasuki alam-alam gaib yang menyeramkan? Udah jelas, berarti nur insannya berada dalam dimensi alam rendah. Bagaimana caranya supaya tidur berkualitas? Upgrade, harus upgrade. Gimana caranya? Nur insannya harus di-upgrade agar nur insan bisa menyatu dengan Nurullah dan Nur Muhammad. Itu sebenarnya masih dalam dimensi tauhid bagi orang yang tahu. Jangan disepelekan hal ini. Jadi yang kedua, istirahat yang cukup. Gimana sih cara makan yang sehat? Cara makan yang sehat 3 kuncinya. Tepat waktu, tepat